You. California dreaming about you. Oke. Jadi di sini gua di Mangga 2 ini gua langsung dari toko Mangga 2-nya aja ya. Gua di sini beli Prime Polar 240T, water cooling 240 mm, radiator leakproof ARGB Aura Sense. Di sini ini barangnya guys. Yang nih Polar. Kalau Polar nggak terlalu berat soalnya dia cooling. Yang berat tuh nanti aku tunjukin. Polar 240T. Ini gua gimana ya? Kayaknya buat komputer gue yang 2 digit ini terlalu overkill karena gue suka main overclock. Ya belum lagi laptop gue main overclock juga dulu, tapi kira tobat gara-gara beberapa orang yang tahu laptop gue kumat mulu. Yalah, laptop presentasi mau dijadiin laptop game. Ini dia Polar, nanti aku cantumin harganya. Nah terus gue di sini juga beli Corsair CXM series 7,5 watt modular bronze. Ini berat nih. Ini gua jujur aja ngeri gua. Sabar ya. Ini di sini gua review barang aja dulu. Kalau ngerakit mungkin next video guys. Oke. Ini dia Corsair. Berat guys, sabar. Nih, ngos-ngosan mau malam-malam. Nih guys, sekalian lihat. Nih ya bentuknya kayak gini. Gue bukan reviewer jujur, gue newbie banget parah. Cuman gue pengen nge-sharing aja project rahasia. Dan sekali lagi ini bukan untuk sombong ya, karena gue belum bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan mak bapak gue yang sayang banget sama gue. Oke, ini dia. Ini ya menurut gue sih worth it. Kenapa gue milih 7,5 watt? Karena nanti ada penjelasannya guys. Oke, aku balikin di sini. Terus yang ketiga di sini aku pakai AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz up to 4,4 GHz. Cuman ini masih bisa di overclock. Nggak tahu bisa nyentuh 5 atau kagak ya. Gue belum nyoba. Apalagi gue di sini udah pakai Prime. Itu ibarat kata gimana ya? Coolernya udah terkenal emang bagus buat gue gerak-gerik main OC segala macem. Di sini ya ini udah jelas 8 core ya. Sebenarnya udah dapat AMD Red Prism coolernya di sini. Nih, di sini aku dapat di Mangga 2 cukup murah. Emang udah turun sih harganya. Kalau untuk tahun 2021 AMD Ryzen 7 3700X. Kenapa ngambil CPU ini ya? Karena emang dari awal aku udah jatuh cinta banget sama ini CPU. Karena gue tim merah. Tapi ya gue bakal move on dari VGA-nya tim merah. Nanti ada penjelasannya guys. Terus di sini gue pakai WDC 2 TB 1.3 256 MB dulu. Garansi 2 tahun. SATA 2 TB nih. Ini hard disk komputer nih. Pas kalian udah tahu ya. Gua nggak tahu dari kesini gini udah kebuka dari awal gua beli ya. WDC. Nih hati-hati, gua takutnya jatuh. Kalian bisa lihat ya. Kayak gini. Ini lumayan berat. Sama dikasih ini nih biar nggak lembab mungkin ya. Terus di sini gue pakai ADATA untuk SSD ya, XX 6000 Lite 256 GB M.2. Di sini udah NVMe R 1800 MB per second, W 1200 MB per second. Oke langsung aja SSD-nya. Ini nih bentuknya kayak gini. Kecil ringan ya namanya SSD tapi kecepatannya dewa. Ini gue tergiur banget karena gue jujur cita-cita gue semenjak SMP kenal dunia YouTube segala macem. Ya gue tahu bakat gue di ngedit segala macem. Moga aja berkembang ya di kedepannya dengan project rahasia ini yang sudah jadi rahasia. Nah ini walaupun 256 GB menurut gue udah cukup lah karena SSD cuma untuk program. Kalau untuk game segala macem gue paling nyimpen juga di hard disk guys. Nah itu dia. Nah terus di sini RAM. Di sini RAM gue pakai Clef DDR4 Bolt X Series. Clef dari Clef nih. Ini baru-baru ini juga banyak orang ngincer Clef nih guys. Di sini Clef ini udah 3200 MHz dual channel. Gue pakai 16 GB 8x2. Di sini made in Korea ya by the way. Sama di enter komputer di sini udah dirobek. Gue tuh baru nyadar ininya dirobek pas gue udah nyampe rumah gue. Jadi gue sedikit panik di sini. Oke, jadi itu barang-barang yang udah gue beli di
Mall Mangga 2 Enter Komputer di toko Enter Komputer. Nah itu dia, maaf nih kalau gue susah ngomong ya, karena emang gue nggak jago ngomong segala macem, apalagi tetap kamera begini, ngeliatin kamera kayak orang gila itu rasanya gimana ya, kayak ada sesuatu yang aneh. Nah oke, jadi tadi ya frame Polar itu yang pertama gue kena 875.000 ya, terus Corsair 1.559.000, AMD gue kena 5 juta lah hitungannya. Nah terus WDC 2TB SATA 825.000, data NVMe SSD 528.000, Clef RAM kena 1.080.000. Jadi total pengeluaran gue di Enter Komputer itu 9.896.000. Maaf kalau gue mungkin ada salah kata karena gue juga ngomongnya buru-buru dan gue record malam dan tetangga ya you know lah, gue gak boleh berisik. Terus nah gue balik lagi, tadinya gue juga pengen nyari motherboard di Enter Komputer kosong, sialan banget. Sama mau nyari VGA nih. Oh ya VGA, mungkin kalian penasaran Mik VGA-nya apa gitu kan. Ya gue di sini pakai Nvidia, nggak pakai tim merah. Di sini gue pakai tim hijau karena gue pengen nyobain RTX. Walau tim merah juga udah ada yang RTX cuman di 6000 series kalau nggak salah. Tapi gue tetap percaya ke Nvidia sih. Kalau udah komputer gue pasti pengennya pakai Nvidia guys. Sama mungkin ini pertama kali gue bakal pakai Nvidia, dan tapi kenapa VGA-nya kagak ada guys ya, di Enter Komputer kosong dan itu susah banget. Jadi sehari sebelumnya Bang Ferdi itu udah nelpon kayak ngasih tahu nih ada nih bisa pesen, ada RTX 3070 GB itu kena 11,2 gitu kan. Tapi bodohnya gua kagak ngambil. Padahal harga RTX 30 series itu lagi naik terus di pasar Amerika apapun di Indonesia itu naik terus guys. Nah di situ gue stres tuh. Ya udahlah, gue mikir kan dengan budget yang sekian gitu, ya walaupun budget gue tergolong gede dengan ngeliat barang-barang ini, tapi gue kan juga ada batasannya. Budget gue berapa dikasih ortu, kalaupun gue nambah juga gak banyak-banyak banget tabungan gue. Belum lagi gue habis beli ini TTC sama motor-motoran gue, gear-gear segala macam itu cukup boros ya. Ya cuma untuk ngejalanin hobi gue aja sih. Nah terus di sini ya udahlah, gue nggak beli di sana RTX 3070, tapi motherboard juga ternyata di sana lagi kosong. Sayang banget. Nah terus gue beli motherboard di toko Nano Komputer nih. Di Nano Komputer gue dapat Asus ROG Strix B450F Gaming, harganya sekitaran 2,4, totalnya 2.375.000. Gue cuma beli satu di Nano Komputer. Ini yang paling gue demen. ROG guys, gue dari dulu fans berat ROG. Sumpah. Laptop gue ada itu ROG-nya. Apa BIOS-nya kalau nggak salah ditambahin ROG apa? Custom. Nih, gue demen banget, sumpah. Oh ya by the way, ini gue belum bisa buka dulu ya, karena gue nggak berani buka. Yang ngebuka nanti proses perakitan sama teknisinya langsung, yaitu Bang Ferdi guys. Ya, Bang Ferdi itu udah kayak abang gue sendiri ya. Orangnya baik. Oke, jadi itu yang gue beli di Nano Komputer. Jadi gue pengeluaran di Nano Komputer ya 2.375.000. Gue bahagia banget. Jujur nyari ini motherboard ada susah guys. Gue nemunya malah MSI. Tadi kalau nggak ROG Strix, ini kan termasuk yang high end tapi series 450-nya ya. Mau 550. Cuman ya gitu. Gue mending yang high end-nya 450. Jadi gue ngambilnya yang itu. Gue emang kurang pandai sih kalau soal bahas komputer, tapi gue juga ngikutin perkembangan. Karena gue bukan anak TKJD, gue anak multimedia. Di sekolah gue cuman pelajarin TKJ dasar, bukan teknik komputer jaringan yang udah masuk ke dalam gitu. Gue kurang pandai dalam hal itu, jadi mohon maklum aja guys. Oke, lanjut lagi. Terus akhirnya karena gue frustasi nyari RTX di mana-mana ada sih, cuman ya you know lah, di pasar Indonesia ada yang nggak sesuai budget gue, jadi gue di sini beli di Tokopedia. Nah sebelum ke VGA pasti ada yang ini kan bingung kan, Mik, lu beli segitu banyak barang, monitornya pakai apa? Di sini gue beli Tokopedia Armageddon Gaming Monitor Extreme XC24 HD Curve Monitor Quattro 2.
Di sini kena 2.525.000. Wah gila. Terus udah pakai ongkir kayu tuh kena 54.000 guys, ngeselinnya. Ya tapi kalau nggak pakai packing kayu ya nanti monitor gua takut kenapa-napa di jalan kan. Terus juga pas Gojeknya tuh dateng di rumah gua, akhirnya ya udah gua kasih lah tuh uang ke Gojeknya. Goceng udah lumayan banget, bersyukur dia. Ya gua hargain lah perjuangan dia. Nah itu udah kena total sama packing kayu 2.579.000 jadinya ya tadi. Nah terus akhirnya karena gua frustasi dan gue di sini akhirnya beli VGA juga di online pakai Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3. Di sini kena 10.690.000. Kalau menurut gue sih kalau di enter komputer ya datanya tuh Inno3D ini yang Trifen X3 series X3-nya itu rada murah ya. Cuman karena kosong kan juga nggak tahu kalau nanti mereka udah restock totalnya mahal. Ya gue mending beli yang pasti dong. Ya udah, tapi di sini gue nggak beli langsung. Apa maksudnya kagak beli langsung? Jadi di sini pre-order. Karena jujur nari 30 series itu susah. Kalau yang mau sesuai kantong kita. Karena kalau nyari di pasar Indonesia yang udah jelas ada, itu bisa kisaran 12 juta, 13 juta. Jadi gue stres guys. Nah terus di sini gue kena ongkir 45.000 plus ada asuransinya 43.000. Jadi asuransi pengiriman karena VGA juga gak main-main, itu udah seharga motor bekas juga itu 10 juta. Jadi totalnya untuk Inno3D ini 10.778.000 dan itu kondisi pre-order. Dan barangnya masih belum sampai di gua. Oh ya, buat yang nanya monitor. Ini dia. Monitor ya, guys. Monitornya udah gue pakai ya buat gua ngeliat data juga. Jadi gua sebelum nge-record ini gua nge-briefing dulu data-datanya. Karena gue juga nggak ahli-ahli banget. Lihat nih. Orang nge-review mah kameranya yang jalan. Ini tangan gue muter-muter. Ada gila-gilanya. Nih guys, Armageddon. Sumpah, gue demen sih sama monitor ini. Ya cukup puas gue dengan garansinya. Ini beli langsung di official shopnya Armageddon. Dan gue sekarang jadi fanboynya karena jujur enak banget monitor ini. Udah dapat HDR juga. Nih, auto terang nih. Udah kayak lighting gue guys. Lihat. Wih, gila. Tambah terang kan? Gue udah kagak perlu lighting tambahan kalau gue pakai HDR. Dan di sini jujur sekarang udah terjawab kan kenapa gue pakai laptop di sini. Jadi sebenarnya monitor ini yang jadi monitor utama gue pas gue ngerjain produktivitas gue sebelum komputer gue hadir. Sudah barang-barang udah hadir. Oh ya, sama satu lagi casing guys. Gue di sini casing belum dapat, alias masih nunggu RTX-nya karena dia belum datang. Biar gue udah tahu jelas nih apakah motherboard gue nanti masuk di casing yang gue pilih nanti. Nah itu kan masih belum jelas tuh, makanya casing gue terakhir. Dan kemungkinan ini kan gue nge-record tanggal 2 Februari 2021 nih. Kemungkinan ya abis Imlek gue bakal hunting casing. Sama dengan motherboard ini gue belum dapat wifi, jadi gue mesti beli wifi tambahan. Kayak gue bakal balik ke enter komputer, beli casing, moga aja dapet. Gue sih pengennya Cube Gaming Freel itu di bawah 600-an. Ya paling pola ya 600-an, gak nyampe sejuta. Karena wah, Cube Gaming Freel itu menurut gue keren. Oh ya, sama mungkin itu aja video dari gue. Ini udah kepanjangan sih. Sorry banget. Ini mungkin banyak kurangnya karena ini pertama kali gue bicarain kayak gini, karena gue bukan channel reviewer kayak Gadgetin dan yang lain-lain. Dan kalau kalian yang masih nonton ini bersabar dengan gue, ya itu hebat banget sumpah. Sama gue mau ngomong apa lagi ya? Ya itu guys. Oh ya, satu. Di sini kalian bisa komen ya sesuka kalian. Kemungkinan project ini nanti kalau udah jadi komputernya kalian mau namain apa guys? Ya kelihatannya konyol sih. Gue emang suka banget nama-namain benda mati dalam kehidupan gue. Contohnya motor gue sendiri itu gue namain Lexa. Nah kalau kalian yang follow Instagram gue pasti tahu tuh. Nah di situ kenapa gue suka namain itu? Ya karena ya gue ngerasa barang-barang yang ada di sekitar gue itu udah kayak temen gue sendiri. Kelihatannya kayak hal bodoh. Itu mic itu benda mati, mic sadar. Ya gue sadar itu benda mati. Cuman kayak ya untuk seru-seruan aja. Gue cuma seru-seruan sih, kayak memiliki suatu barang yang kalian inginkan itu kayak pasti
ada sesuatu hal yang di hati kalian tuh menyenangkan ya. Jadi kalian bisa bantu kasih nama buat PC gua. Ini mungkin bisa dibilang PC gaming lah ya, pakai RTX 30 series coy. Gue juga gak nyangka coy. Nah nanti gue mungkin bakal nyantumin harganya kira-kira. Dan sekali lagi ini bukan untuk sombong dan segala macam. Ini gue nge-share gini karena gue emang mau nge-sharing gimana pengalaman gue pada saat gue belanja part komputer. Dan ya mungkin itu aja. Nanti pas perakitan aku juga bakal upload ini video. Mohon maaf nih kalau mungkin di channel ini beberapa tahun lalu atau beberapa hari yang lalu konten-konten gue menyajikan hal-hal yang tidak baik. Kayak ya you know lah, gue bergerak di jalan baru yaitu konten motoran. Ya gue emang suka speeding, walau motor gue matic tapi gue bikin kenceng udah kayak mau balapan. Sama mungkin ada kata-kata kasar dan segalanya. Itu emang ya mungkin kekilafan gue ya sebagai seorang YouTuber yang masih banyak kurangnya ini. Gue perlu dukungan juga dari kalian. Mungkin itu aja video kali ini dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe di ini channel untuk mendukung di kedepannya. Mungkin kepanjangan ya. Yang nonton juga paling sampai menit ketiga, kedua, parah-parah. Menit ke-7 lah. Karena emang bahasannya kagak jelas cuy. Yaudahlah itu aja mungkin. Gua mau tidur cuy. Ini udah jam 10. Besok gua ada Google Meet. Daerah gue matiin. Ya mungkin itu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa kalian tetap bernapas ya. Karena kalau kalian kagak napas, ya gimana bisa nge-like ini video. Oke, dadah.